إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أما بعد Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih, bertakbir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudian kita berselawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap dengan selawat kepada baginda kita semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam jumratul min ummatihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema khutbah kita di siang yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan perkara yang sangat pokok dan prinsip di dalam kehidupan kita, yaitu berkaitan dengan makanan yang merupakan hajat kebutuhan manusia yang sangat penting di dalam kehidupannya. Oleh karena itu tema kita di siang berbahagia ini adalah pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa makanan adalah kebutuhan yang paling utama, makanan yang dengannya segala hajat kebutuhan manusia bisa dilaksanakan. Dengan asupan makanan maka keberlangsungan hidup manusia akan menjadi baik. Dengan makanan manusia bisa beribadah, dengan makanan manusia juga bekerja. Oleh karena itu, karena ini merupakan perkara yang sangat mendasar di dalam kebutuhan manusia, maka Islam memiliki perhatian yang begitu besar berkaitan dengan makanan dan proses mendapatkan makanan ini. Islam memberikan aturan dan konsep yang sangat jelas berkaitan dengan makanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, Allah perintahkan kepada segenap seluruh manusia, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ayat ini yang merupakan konsep bagaimana seharusnya kita mencari makanan untuk kita konsumsikan. Maka kata Allah, wahai segenap manusia, makanlah olehmu mimma fil ardi, dari apa-apa yang ada di atas dunia ini, dengan syarat, yaitu halalan tayyiba, yaitu syaratnya adalah makanan itu adalah halal dan tayyib. Apa itu makanan halal? Makanan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah ridha apabila seseorang makan dari makanan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu memakan makanan yang halal ini bukan perkara biasa, tetapi perkara ini merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah
kepada Rasul-Rasul Allah yang merupakan pilihan manusia terbaik dalam mengemban risalah Allah. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah, "Innallaha thayyib." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik, yang menginginkan kebaikan kepada seluruh makhluknya. Wala yaqbal illa thayyiban, dan tidaklah Allah menerima kecuali yang baik-baik daripada hambanya. Kemudian Rasul membaca ayat faqala, "Innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin." Sesungguhnya Allah perintahkan pada orang mukmin sebagaimana telah diperintahkan kepada para rasul-rasul utusannya, yaitu Rasul membaca ayatnya. Apa perintahnya? Ya ayyuhar rasul, wahai segenap utusanku, kulu min thayyibat, makanlah olehmu daripada hal yang baik dan halal, wa'malu salihah, setelah itu beramallah dengan amalan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengkonsumsi yang halal ini berkaitan erat dengan kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan dunia, tetapi juga merupakan kehidupan akhirat kita. Oleh karena itu, kalau kita melihat, para ulama menyebutkan di antara perkara yang paling diincar oleh syaitan untuk digelincirkan manusia setelah tauhidnya, yaitu bagaimana merusak manusia di dalam memakan makanan yang haram. Kalau dia tidak mampu menggelincirkan manusia dari sisi tauhidnya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggelincirkan manusia dari apa yang akan dia masukkan ke dalam perutnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana sejarah menyebutkan bahwa tatkala iblis, syaitan laknatullah, tidak mampu menggoda Nabi Adam alaihissalam melalui akidahnya, tauhidnya, keyakinannya, dia tidak menggodanya melalui bab tauhid, tidak menggodanya untuk menawarkan zina dan lain sebagainya, tetapi dia melihat celah, bahwa dia melihat makanan dengan menggoda melalui makanan, dengan iming-iming dunia, menjanjikan kekekalan, menjanjikan harta, menjanjikan keabadian, maka akhirnya Nabi Adam alaihissalam tergoda dan beliau dikeluarkan oleh Allah dari surganya. Maka dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam, dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam itu bukan kesyirikan, tetapi karena tidak berhati-hati terhadap apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Maka oleh karena itu, kita sekarang ini hidup di zaman yang syubhat itu begitu banyak. Maka perhatikanlah dengan baik-baik apa yang kita konsumsi, apa yang kita berikan kepada anak kita, dan apa yang kita berikan kepada istri-istri kita. Karena apa yang kita berikan ini akan menjadi darah dan daging, dan darah dan daging inilah yang akan membentuk perilakunya, membentuk karakternya, membentuk ketaatannya, dan akan memberikan efek yang besar bagi dunia dan kehidupan akhiratnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kenapa pentingnya kita mengkonsumsi yang halal, mencari makanan profesi yang halal, disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, bahwa ini berkaitan erat dengan selamatnya kita dari perilaku-perilaku syaitan. Selamatnya kita dari apa? Dari karakter-karakter dan segala perilaku-perilaku buruk. Hal ini diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Kemudian Allah lanjutkan, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, jangan engkau makan yang haram. Disuruh perintahkan makanlah yang baik, yang halal tadi, dan jangan mengikuti perintah syaitan. Khutuwat, langkah-langkah, bisikan-bisikan godaan syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata. Menariknya di sini Allah mengkaitkan agar kita mengkonsumsi yang halal itu dengan perilaku-perilaku syaitan, bahwa kalau kita menjaga makanan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita daripada perilaku-perilaku syaitan.
Karena apa yang ada di dalam tubuh kita ini adalah baik, dan tidak mudah bagi syaitan untuk merubah kebaikan itu menjadi buruk. Namun sebaliknya jamaah yang dirahmati Allah, ketika yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita minum, yang kita suplai untuk diri kita ini daripada yang haram, maka ini merupakan pintu yang sangat memudahkan bagi syaitan untuk menggelincirkan kita, sehingga kita mudah terjerumus ke dalam perkara-perkara dosa, mudah terjerumus dalam praktek zina, mudah terjerumus dalam korupsi, mudah terjerumus untuk menipu orang lain, menjadi pedagang-pedagang yang khianat, menjadi pemimpin-pemimpin yang khianat. Dan ini bisa jadi salah satu faktornya adalah adanya makanan-makanan yang haram yang bersumber dari apa yang kita makan, dan ini mempengaruhi di dalam kehidupan kita di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berhati-hatilah, perhatikan dengan baik bahwa urusan makanan, Imam Ahmad menyebutkan berdasarkan ayat di atas bahwa makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita, profesi yang mana dengannya kita mencari rezeki, itu merupakan bagian daripada agama, merupakan bagian daripada agama, bukan hanya sekedar daripada kehidupan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara pentingnya mengapa kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, disebutkan bahwa mengkonsumsi yang halal, teliti, selektif terhadap makanan-makanan yang haram, itu adalah penyebab utama diistijabahkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan doa yang selama ini kita panjat, kita ketuk pintu langit, kita berkeluh kesah kepada Allah, kenapa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan ini penyebabnya. Hal ini digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, lanjutan daripada hadis yang khatib sebutkan di atas tadi, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pada seorang musafir. Thumma dzakara ar-rajulu yutilus safar. Rasul menyebutkan ada orang pergi bermusafir dengan perjalanan yang jauh. Kenapa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam musafir? Karena musafir merupakan orang yang paling berpotensi diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita safar, mulai dengan bismillah, perbanyaklah doa di dalam safar. Karena di antara doa orang yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa mereka musafir. Nah, di dalam hadis ini Rasul menggambarkan seorang musafir. Apa kata Rasulullah? Asy'atha aghbar. Pakaiannya lusuh, penuh dengan debu karena panjangnya perjalanan. Yamuddu yadahu ilas sama, mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tetapi apa yang terjadi? Wa mat'amuhu haram, makanannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram. Wa ghuzzi bil haram, dan segala sesuatunya disuplai dari perolehan-perolehan yang haram. Fa anna yustajabalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata mustajabnya doa itu berkaitan erat dengan apa yang kita konsumsi, sehingga perlu sekali kita memperhatikan apa yang menjadi makanan yang kita konsumsi, yang keluarga kita konsumsi, agar Allah Subhanahu wa taala mengistijabahkan doa kita, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari apa? Menyelamatkan kita daripada perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku syaitan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengkonsumsi yang halal ini berkaitan erat dengan maksimalnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat yang khatib sebutkan di atas, ya ayyuhar rasul, perintah kepada para rasul, kulu min thayyibat, semua para rasul diperintahkan untuk memakan yang baik-baik. Kemudian disebutkan, dilanjutkan dengan wa'malu as-salihat, beramallah dengan amalan baik. Maka kalau kita lihat dari ayat di atas,
Kenapa Allah mendahulukan menyebut makan yang halal, baru setelah itu apa? Baru setelah itu beramal dengan maksimal. Karena Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sesungguhnya makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, maka hal tersebut akan menjadikan ia berat untuk beribadah, sulit untuk diajak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makanan yang halal inilah yang mewariskan amalan-amalan soleh, karena dia merupakan daging yang tumbuh dari harta-harta yang halal. Oleh karena itu, mari kita konsumsi selektif terhadap makanan yang kita berikan kepada diri kita sendiri maupun kepada keluarga kita, agar senantiasa kita mengkonsumsi yang halal, yang mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah yang terakhir, tentunya banyak di antara faedah-faedah memakan makanan yang halal, karena sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik dari hambanya. Maka yang di khutbah yang singkat ini, perkara yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus mengkonsumsi yang halal? Karena mengkonsumsi yang halal ini mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Perkara makanan-makanan yang haram itu sangat berpotensi, kalau seseorang tidak bertaubat kepada Allah, maka bisa dipastikan makanan itu akan terus tumbuh dan mengarahkan nafsu syahwatnya kepada hal-hal yang buruk, sehingga dengan mudah kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makanan yang halal ini menghantarkan kita ke surga. Di antaranya disebutkan di dalam kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Bakar pernah diberikan 1 biji kurma oleh seorang budak. Maka beliau oleh sahabatnya, beliau tanpa bertanya, maka beliau memakannya. Setelah beliau memakannya, beliau teringat bahwa beliau belum menanyakan dari mana kurma yang didapat ini. Maka beliau pun menanyakan. Ketika beliau menanyakan kepada sahabatnya mengatakan, "Wahai Abu Bakar, bahwa kurma ini aku ambil, yang kuberikan kepadamu ini adalah hasil dari perdukunanku ketika aku masih di zaman jahiliyah dulu." Maka mendengar hal itu, wajah Abu Bakar pucat. Segera beliau memasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Bagaimana takwanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Memasukkan tangannya ke mulutnya sampai Aisyah mengatakan, qa'a ma fi kulla ma fi batni. Keluar semua yang ada di dalam apa? Di dalam perut beliau. Maka para sahabat melihat itu, cukup wahai Abu Bakar, ini akan membahayakanmu. Maka apa yang Abu Bakar katakan? Wallahi, demi Allah, kata Abu Bakar, ya. Kata Abu Bakar, wallahi, seandainya ruhku harus keluar untuk mengeluarkan ini, maka aku rela ruhku keluar bersama keluarganya yang haram ini. Karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin, setiap daging jasad yang tumbuh, kullu lahmin nabata minas suhti, yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi, neraka yang paling tepat sebagai tempat daging tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati terhadap makanan ini. Karena makanan ini bukan hanya sekedar urusan perut dunia, tetapi menentukan bagaimana akhirat kelak kita nanti. Oleh karena itu, di antara para salaf menyebutkan, di antara mereka menyebutkan, kami meninggalkan 9 dari 10 yang haram, meninggalkan 9 dari 10 yang haram, agar kami selamat daripada yang haram. Dan di antara wanita-wanita solehah, Masya Allah, di zaman salaf, ketika suami-suami mereka keluar dari rumah mereka, ada yang disebutkan, ya, di dalam sejarah,
keluar dari rumah mereka untuk mencari nafkah. Maka di antara perkara yang diingatkan oleh mereka apa? Mereka menyebutkan ittaqillah. Mereka memegang baju suami dan berkata, ittaqillah hafina, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan kami ini. Kata istri-istri mereka, fa wallahi, demi Allah, kata mereka, nasbir ala ju'in wala nasbir ala nar. Sungguh kami wanita-wanita yang tinggal di rumah mengharapkan nafkah dari kalian, kami ini bersabar atas laparnya, tetapi sungguh kami tidak bersabar atas panasnya api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan kita ilmu yang bermanfaat, membimbing kita, memberikan kita hidayah agar kita selektif dimanapun kita berada, di kantor maupun kita di masjid, di luar masjid, di tempat makan, agar kita selektif apakah makanan yang kita makan ini adalah makanan halal atau haram. Karena para musuh-musuh Allah, mereka belajar dari apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan bahwa dengan menjadikan kaum muslimin memakan makanan yang haram, maka semua agenda-agenda untuk menyesatkan kaum muslimin itu akan menjadi mudah, karena sudah ada unsur-unsur haram yang ada berada di dalam tubuhnya. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu